Oke cuy, balik lagi sama gue Chandra. Sekarang hari Kamis tanggal 19 bulan 6 bulan Juni tahun 2025. Ini gue lagi mau jogging dulu karena badan buat recovery dan jaga kondisi ya. Di saat cuaca lagi yang nggak menentu ini ya, kadang hujan, kadang tiba-tiba panas. Ini juga nih lagi mendung banget nih, nggak tahu nih dari tadi galau antara mau hujan atau enggak nih langit, tapi kayaknya nggak hujan sih. Makanya gue putusin buat jogging aja. Sekarang lagi jalan dulu, ngeliat pemanasan buat kaki. Baru setelah itu gue akan jalan ke depan. Next, ini gue by the way lagi di kota wisata Cibubur ya. Kenapa gue pilih tempat ini? Karena lumayan banyak pohonnya. Jadi gue tuh kalau lari lumayan pilih-pilih tempat lah. Jadi nggak sembarangan. Sebenarnya kalau bisa sih tapakan kaki gue ini rumput kalau bisa, karena kalau di aspal ini kurang bagus buat pergelangan kaki. Tapi ya mau gimana lah, karena kan kondisi lingkungan di daerah kita juga lahan udah mulai semakin sedikit untuk yang beralaskan rumput ya. Kebanyakan di sini kan perumahannya, walaupun perumahannya lumayan bagus ini. Jadi lumayan bagus lah udaranya untuk kita hirup dan dijadikan sebagai sarana untuk olahraga. Begitu coy. Rencana gue lari sekitar 30 menitan. Start jam 5 ya. Ini 5 menit lagi. Sampai jam setengah 6. Setelah itu balik lagi. Dan checkpoint gue ada di Hero depan nanti ya. Nanti ketemu di Hero atau kayak semacam supermarket gitu di depan. Deket bundaran juga. Jadi di situ checkpoint gue, lari lagi ke depan sedikit baru muter balik, selesai finish. Untuk gue kalau misalkan lari itu biasanya bertarget sih, biar ada apa ya namanya ya, kayak ada yang kita kejar gitu loh. Jadi nggak terlalu bosen untuk lari. Ada targetnya. Nah kalau gue target gue 30 menit nih, nggak tahu sampai mana, tapi gue kira-kira lah nanti 15 menit gue sampai mana, gue langsung muter balik begitu kira-kira. Oke, nih 3 menit lagi kita jalan-jalan dulu lah nih, ngeliat pemandangan sekitar. Nih lo lihat cuy, nah tuh dia tuh pemandangannya tuh. Ini jalan gua yang akan gue lalui. Akan ada tanjakan sedikit, tapi kalau tanjakan begini nggak terlalu pengaruh lah ya. Kondisi lingkungannya juga lumayan oke untuk dijadikan tempat lari. Jadi ini salah satu sarana gue untuk berlari. By the way, tempat tinggal gue, rumah gue daerah Bekasi, jadi nggak terlalu jauh untuk sampai ke lokasi ini. Dan lumayan juga buat bisa olahraga. Biasanya juga kalau nggak olahraga atau hujan ya, ini kan outdoor, biasanya gue kalau misalkan indoor itu skippingan aja, karena skippingan itu nggak terlalu makan tempat, nggak terlalu makan waktu. Kita bisa melakukan skipping itu di mana aja cuy, begitu. Oke, udah 58. Ya udah lumayan jauh juga gue untuk pemanasan. Kita lanjut ya cuy, sambil jalan-jalan. Wih, agak gak enak lagi tenggorokannya, gatel. Berat juga ya pegang tripod begini. Karena cuacanya agak mendung, jadi yang lari di sini gue lihat bisa dihitung lah pakai jari. Biasanya rame nih yang lari di sini. Tapi karena cuacanya mendung, mungkin pada mager kali ya larinya. Takut di tengah jalan malah hujan ya, kayak begitu. Biasanya kan yang kayak begitu-begitu jadi bikin males. Cuma sepertinya prediksi gue ini tidak hujan dan benar. Semoga benar ya, karena kalau tiba-tiba hujan, wah chaos nih gue nih. Karena gue megang tripod juga, ini kan elektrik semua nih, elektronik ini, bahaya. Tapi semoga tidak hujan.
Buat lo yang suka lari daerah-daerah Bekasi atau daerah Jakarta atau daerah Jabodetabek, tempat-tempat lari favorit tuh di mana? Bagus gak? Apalagi yang di daerah sekitar Bekasi ya. Kasih rekomen dong tempat-tempat yang lumayan kayak begini nih. Tapi deket, jangan jauh-jauh. Karena kalau jauh-jauh capek di jalan coy. Udah capek di jalan, udah lebih males buat lari jadinya. Kalau agak-agak ya lumayan lah. Perjalanan 20 menit nggak apa-apa lah. Masih bisa gue jalanin. Masih fresh kan? Seperti itu kira-kira. Tolong rekomen di kolom komen kalau bisa ya. Tempat-tempatnya di mana aja nih. Yang lumayan kayak begini loh ya. Jangan yang ramean. Kalau bisa tuh tempatnya jogging track sih, bener-bener khusus buat olahraga kalau bisa. Yang lumayan sepi lah, nggak terlalu rame-rame banget. Seperti itu kira-kira. Oke coy, ini udah lumayan ada 5 menit untuk jogging. Ini turunan nih, jadi agak nahan kaki gue nih. Dia turunan ke bawah tuh, lihat gak? Nah, jadi turunan begitu kaki ini lumayan nahan. Nanti arah baliknya naik gua anjir. Lumayan harus ekstra pinter-pinter nyimpen tenaga nih. Jangan terlalu dibabat habis. Masih gerimis nih ya dari tadi, tapi gerimisnya cuman langitnya nggak menunjukkan mau hujan gede, kayak gini-gini doang. Checkpoint gua udah kelihatan dari sini tuh, tadi tulisan Hero. Ntar ya gua kasih tahu checkpoint gua pertama untuk kemudian putar balik. Ini lumayan pegel juga loh megang tripod begini. Tapi kalau biasa sih lama-lama juga kebiasaan tangannya ya. Terus gimana yang buat konten di gunung sana ya, apalagi dia sampai solo hiking gitu, bolak-balik naruh tripod, naik lagi, belum dia bawa tas carrier tuh yang segede gaban itu, bawa macam-macam peralatan, belum bawa makanan, bawa logistik, capek banget ya. Belum habis itu dia turun kan, recovery badan dulu, istirahat, belum ngeditnya, perjuangan banget ternyata ya. Oh, di sebelah lawan arah gua ada yang lari, ternyata 2 orang. Ya standar lah 2 orang lari biar ada temennya. Kalau gua biasanya itu prefer paling banyak ya 2 sih memang. Kalau nggak 3 lah, itu udah paling banyak banget kalau menurut gua, buat gua untuk lari ya. Karena kenapa? Karena kalau semakin banyak lo lari, semakin banyak jumlah. Oh, motor kampung anjir. Karena semakin banyak jumlah orang atau teman lo di saat lo berlari, akan semakin berkurang atau sedikit daya serius lo atau tingkat keseriusan lo dalam berlari. Lebih ke bercanda lebih banyak, pasti itu. Kalau lo semakin sedikit, antara lo 2 orang atau lo sendiri, pasti lo fokus dalam berlari. Pasti lo kalau jogging begitu, mau kemana lagi kalau nggak lo selesaikan tujuan lo, target tuh berapa menit atau berapa kilo ya. Oke, ini dia hero-nya nih. Ini coy, tuh hero-nya, kelihatan nggak? Nah, so
Ini dia checkpoint gue yang pertama. Dan di sebelah kanan gue nih ada taman-taman kecil, bisa gue jogging juga, cuman arenanya itu trek joggingnya nggak terlalu luas, jadi kurang nikmat dan rame juga loh, males. Dan satu hal lagi, kalau yang buat trek jogging begitu ya, kebanyakan pelari atau yang jogging di situ di trek jogging, entah tuh di tempat yang mana aja ya, kebanyakan banyak yang nggak pakai etika, cok. Banyak banget yang nggak pakai etika. Maksudnya apa nggak pakai etika? Kan trek jogging itu ada aturannya, cuy. Kita bentar, gue nyebrang dulu nih. Kita harus siap-siap antisipasi, karena gue di sini bukan gue doang yang lari, sama mobil, motor. Nah, ini sebelah kiri gue nih banyak banget kuliner. Nah, kalau lu berdua, bertiga, apalagi bersepuluh berlari, lu lihat nih, tuh kurang menggiurkan. Apalagi tempat-tempat kayak begini gak? Yang ada apa? Belok kita, cok. Belok nggak jadi lari, makan yang ada auto mukbang, bukan lari ya. Begitu kira-kira. Nah, balik lagi ke yang tadi, kenapa gue bilang nggak beretika? Karena kebanyakan kan ya, kalau di lintasan itu, di trek jogging, ada lintasan-lintasannya, cuy, ya gak? Ada trek untuk yang paling pojok dalam lingkaran, ada sampai semakin menjauh ya. Putaran itu kan bisa dibagi menjadi 5 trek atau 4 lah. Nah, kebanyakan yang udah jogging atau mereka yang niatnya bukan jogging, cuman jalan cepat atau jalan olahraga biasa lah, itu nggak pakai etika. Lari ya, jalan aja di tengah jalan gitu, nggak diperhatiin sama orang-orang yang masih jogging, masih lari, nggak dikasih jalan aja di tengah begitu, kayak nggak ada dosa, anjing. Itu yang gue malas kalau di trek jogging begitu, banyak yang nggak pakai etika. Sedangkan yang masih lari, dia bingung nyari tempatnya di mana, harus belok-belok, kan gak enak lari begitu. Itu ya logika dasar lah, kita pakai logika dasar aja. Ketika lu udah selesai lari, atau emang rencana lu cuma jalan kaki, ya di pinggir lah jalannya, jangan di tengah-tengah ngalingin orang yang masih lari atau yang baru datang yang mau pengen lari. Seperti itu. Masih 10 menit, kok berasa lama banget ya. Tapi di sini lumayan sepi sih, nggak terlalu rame. Checkpoint gue pertama udah lewat. Dan sebelah kiri gue ada Lawson, ada apa lagi nih? Banyak nih ruko-ruko nih sebelah kiri gue. Sebelah kanan gue ini kayak tempat kuliner, ada rumah siput, rumah capit. Sebelah kanan gue ya ada rumah capit, ada kafe-kafean, banyak nih. Nah, buat lo yang hobi makan tapi dalam kondisi lu masih lari, nanti dulu selesai dulu lari lu, cuy. Baru setelah lari istirahat dulu, baru makan. Seperti itu. Hal-hal yang kalau kita lagi jogging yang paling males buat gua ya, biasanya itu yang paling males dan paling konyol sih buat gua. Cuman pasti lu juga pernah ngerasain kalau lu lagi jogging ya, pasti lu pernah ngerasain, yaitu apa,
lu kebelet kencing tiba-tiba tuh kebelet boker, wah itu konyol banget sih. Tapi itu pasti pernah kita rasain selama kita hidup. Kalau lagi di tengah-tengah perjalanan dalam jogging atau dalam berlari, pasti lu pernah begitu. Itu hal-hal yang buat paling gak enak banget dalam jogging. Ini dia nih trek-trek lari gua, ini lintasan gua, nanti gua akan muter balik. Oh, ada naik sepeda, tapi kayaknya dia bukan olahraga deh, emang suka naik sepedaan aja, habis kerja kayaknya. Kencang juga naik sepedanya ya, ngebut loh, karena jalannya lumayan bagus sih, enak. Nah, nanti gua mau muter balik sebelah sana. Nah, sebelah kanan nih, lihat tuh kafe, terus sebelah kiri ini, nah ini dia ruko-rukonya. Seperti itu cuy, ya begitu kira-kira. Bentar lagi kita akan muter balik. Pas nih kayaknya di pas 15 menit. Oh, nama rukonya Sentra Eropa. Kalau lo yang pernah ke kota wisata mungkin lo tahu ruko Sentra Eropa. Di depannya itu ada semacam bundaran lagi untuk putaran balik, dan kita akan putar balik di sana. Di sebelah kiri mayoritas itu, sebelah kiri gua ruko, sebelah kanan nah kebanyakan kafe. Begitu, berarti ini jadi checkpoint gua kedua buat gua ya. Yuk, sekarang gue udah arah muter balik dari checkpoint gue kedua yang tadi ruko apa? Ruko Sentra Eropa. Yang sebelah kiri gue tuh ruko, sebelah kanan gue kafe-kafe. Sekarang yang sebelah kiri gue kebalik jadi kafe, yang sebelah kanan gue itu ruko-ruko. Begitu. Dan pas sampai checkpoint gue kedua di 15 menit lebih dikit lah. Kemungkinan besar gue akan sampai ke titik gue di awal itu, kemungkinan lebih sih, karena kan endurance gue, stamina gue udah lumayan habis terkuras. Makanya gue harus minta ngisi tenaga nih, biar bisa stabil sampai tempat gue di awal. Bener-bener gak ada loh, hampir tadi cuma 2 orang tadi yang gua lihat sama 1 orang, ada ibu-ibu jalan kaki. Bener-bener sedikit hari ini yang lari, perkara gerimis ya. Mungkin orang lebih ya indoor aja lah, gak usah outdoor. Bisa treadmillan di tempat gym juga bisa, walaupun vibesnya nggak seenak di outdoor kayak begini, jauh beda sih. Lo olahraga di indoor pakai mesin dengan lo olahraga di outdoor kayak begini, itu siap banking, ada banking gitu yang lewat tuh.
Kalau kata orang-orang, rankingnya itu motor maling aja. Kenapa motor maling? Nah, ada 2 lagi yang lewat. Rame di sini ranking. Kenapa dibilang motor maling? Karena larinya kencang banget. Nah, nggak salah sih kalau dibikin jadi motor balap dulu ya, buat anak-anak zaman dulu. Larinya kencang banget, cuman ya itu yang bikin agak ganggu suaranya itu. Dengan lu sebelum lari ya, sebelum jogging, lu nggak terlalu makan banyak, atau lu cuma pakai PWO doang, entah itu PWO nya sebagai kopi atau buah-buahan kayak pisang, itu membantu lu banget cuy. Kayak yang gua rasain sekarang nih buat lari, jadi badan lu lebih stabil dalam jogging, apalagi dengan jogging-jogging yang nonstop ya. Atau enggak lu selingin pakai yang namanya sprint pendek, terus jogging lagi, sprint lagi pendek, jogging lagi. Itu kan pasti dilatih banget tuh detak jantung lu. Tuh lu pakai PWO kayak begitu, ngebantu banget buat jaga kondisi tubuh lu biar nggak terlalu cepat kram, atau lambung lu tiba-tiba ada yang sakit. Pasti bisa diantisipasi kalau lu pakai PWO. Jangan makan banyak. Seperti itu kira-kira. Dan ini gerimisnya nggak berhenti-berhenti loh, awet juga, tapi nggak terlalu tinggi intensitasnya, satu-satu gitu loh airnya jatuh. Enak juga, dan udaranya juga jadi nggak pengap, lumayan adem udaranya. Dengan kondisi geografis, lo tau lah daerah Bekasi kayak gimana, udaranya yang pengap, terus kayak lo hidup di planet Mars yang katanya itu panas banget, tapi ini adem loh. Enak juga lo kalau buat olahraga, buat jogging, buat jalan sehat, atau lo buat sepedahan. Ini enak banget nih. Jarang-jarang kan nemu cuaca kayak begini di kota-kota metropolitan. Cepet juga ya gue sampai hero yang tadi, checkpoint gue yang pertama. Udah sampai nih. Udah sampai bundaran gue tuh coy ya. Ini nanti gue akan muter ke sana, lurus lagi sampai sana, sampai ke start di awal. Ini ada nih cewek satu lagi mau jogging, dia baru mulai start. Lewatin bundaran, tinggal satu trek panjang sampai ke titik awal. Dia hero nya cuy. Ya seperti itu cuy. Kita udah lewatin hero dan saatnya kita bertolak ke titik di awal kita di start gua untuk arah di udah lumayan. Nah, ada cewek nih satu lagi jogging arah balik, lawan arah sama gua, ibu-ibu sih. Dan sebentar lagi mungkin kisaran apa ya, 3 kilo lah, 3 kiloan baru sampai titik awal.
Oke, let's go. Yang gue suka kali di sini itu nggak terlalu rame jalanannya. Ada mobil, cuman nggak terlalu rame. Satu-satu yang lewat. Jadi untuk polusi bisa lah diminimalisir. Nggak selalu kita ngirup gas-gas dari mobil itu kan. Kita bisa hirup oksigen juga dari pohon-pohon yang ada di sekeliling kita nih. Itu enaknya untuk jogging tempat-tempat kayak begini. Lumayan banyak pohonnya, jadi lumayan the best sih tempatnya untuk olahraga. Lagi buat lo yang suka sepedahan, wah nih rekomen banget buat lo di tempatnya ya. Tapi kalau lumayan jauh dari tempat tinggal lo cari tempat lain yang mungkin serupa kayak begini. Banyak kok, cari-cari aja. Karena tempat-tempat kayak begini tuh kalau kita untuk olahraga vibes-nya enak, semangat juga lo dalam berlari ya, nggak suntuk. Karena yang ada di sepanjang mata lo memandang itu ada mobil cuma sedikit, tapi lebih banyak itu yang hijau-hijau karena pohonnya lumayan banyak di sini. Lihat belakang gua ya, enggak banyak yang hijau-hijau kan tuh. Gitu kira-kira. Wah, ini udah lumayan nih. Kenapa lumayan? Karena udah mulai ketemu sama namanya tanjakan nih gue nih, yang gue bilang tadi di awal. Ini harus ekstra pakai tenaga pinter-pinter lah. Jangan boros porsir. Atur napas. Oh iya, buat lo yang mungkin baru mau nyobain namanya jogging trek panjang ya, bukan jogging-jogging yang 5 menit berhenti, 5 menit berhenti, bukan, yang benar-benar non-stop. Kalau bisa buat menjaga daya tahan tubuh lu, endurance lu menjaga tubuh lu, jadi lu tahu kondisi tubuh lu tuh peak pertahanannya ya, ketahanan tubuh itu sampai mana. Baru pada keluar orang-orang yang jogging, kayaknya mereka jogging malam deh. Ini ala arah gua lumayan rame tuh, kalau lu bisa lihat. Kalau kelihatan ya, lumayan rame yang jogging. Berarti dia bener kan nungguin hujan. Ternyata nggak hujan. Sesuai dengan prediksi gua, tidak hujan. Thanks God. Oke. Tanjakannya udah selesai dilewatin. Tuh tanjakannya tuh. Sekarang turunan. Ya bonus lah. Baju gua lumayan kotor, putih. Ini apa ya, hitam-hitam medaki kayaknya anjing. Nggak sengaja kepeper sama tangan gua mungkin. Buat lo mau memulai untuk jogging, jogging lah. Jangan takut, jangan hiraukan apa yang ada di bisikan-bisikan telinga kiri kanan lo. Fuck that. Jogging aja, nggak usah lu peduliin mereka. Apa sih jogging? Bodo amat. Kesehatan buat diri lu sendiri kok. Nggak usah lu pikirin mereka. Yang dilihat jogging itu bukan dari sekarang, tapi nanti waktu 10 tahun, 15 tahun ke depan.
badan lu sendiri yang akan nolong lu kalau lu udah biasain untuk olahraga. Apapun itu, nggak harus jogging, tapi kan kebanyakan orang paling enak tuh jogging. Dan kebanyakan orang yang udah tahu infonya itu jogging itu adalah olahraga termurah di planet bumi. Jadi kenapa enggak buat jogging? Itu. Do it brother, do it sister. Nggak usah ambil pusing apa kata orang, ya. We don't give a fuck for that bullshit. Just keep going and jogging. Yuk, duluan bang. Oke, kayaknya kurang lebih 5 menit lagi gue sampai di titik awal gue untuk jogging. Kurang lebih 5 menit lagi. Karena gue udah merasakan tanda-tandanya, gue udah mulai akan sampai. Tanda-tandanya apa? Nih tanda-tandanya nih. Nih. Tadi gue ngelewatin ini. Nah, gue ngelewatin itu. Tuh. Itu tanda-tandanya gue akan sampai ke titik awal. Ya. Tadi gue ngeliatin tong sampah itu sama rumput-rumput yang di sebelah tong sampah itu tanda-tandanya. Atur napas biar nggak ngedrop, bisa buat kita selesaikan jogging ini sampai selesai. Nah, gue juga ketemu ini salah satu tandanya nih, panel listrik ini nih ya guys. Itu coy, itu salah satu tandanya bahwa gue akan sampai, sebentar lagi akan selesai. Nah, bener kan? Udah kelihatan tuh bundaran putaran baliknya, tapi jauh anjing. Ya, semangat. Nggak apa jauh, tapi ini turunan lumayan bonus, jadi nggak terlalu capek. Go. Lebih sih 15 menit dari tadi checkpoint kita yang kedua ya. Lebih 15 menit untuk arah kembali. Tapi nggak masalah. Daripada kurang, lebih baik kita lebih. Jadi kita lebih tahu batas daya tahan tubuh kita itu sampai mana. Oke, checkpoint gue terakhir nih di Burger King ya, karena sebelah kanannya udah ruko-ruko yang tadi, yang di awal gue start. Oke, finish for today. Ini dia Burger Kingnya, checkpoint terakhir. Thanks God. Itu dia bundarannya ya, udah deket guys ya. Ini gue karena pakai wide lens aja jadi kelihatan jauh. Nah, ini ruko-rukonya yang tadi nih, yang titik awal kita mulai. Seperti itu. Begitu guys. Buat lo yang mau jogging, go ahead,
langsung aja beli. Nggak usah pakai lama, nggak usah nunggu temen. Kalau ada teman yang ngajak, apalagi itu bonus buat lo, langsung jogging, nggak usah pakai lama. Dan yang paling utama itu jangan lupa sama kondisi badan lo, karena lo sendiri yang tahu kondisi badan lo kuat sampai berapa lama untuk olahraga. So don't worry about it, just let it flow and enjoy the moment. See you guys in the next video. Ciao.